Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ID Sejarah untuk anak-anakku SMA 13. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video penjelajahan bangsa Belanda di Indonesia. Kalau kalian belum menonton, silahkan dicek video yang terakhir. Pembahasan kali ini adalah mengenai pembahasan VOC atau dengan singkatan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, apa itu VOC? Jadi sebelumnya Pak dijelaskan dulu pengertian VOC, pengertian kongsi dagang, sehingga kalian ada satu pandangan untuk memahaminya. Jadi yang dinamakan kongsi dagang adalah perkumpulan para pedagang dalam satu bangsa. Jadi pada masa 1500-1600-an di wilayah Indonesia itu berkumpul banyak sekali pedagang. Nah, untuk mempermudah dalam menguasai, mempermudah dalam memonopoli bangsa-bangsa yang satu kelompok, satu rumpun, satu bangsa itu membentuk satu perkumpulan yang dinamakan kongsi dagang. Nah, contohlah Inggris nanti membuat kongsi dagang sendiri, Prancis membuat kongsi dagang sendiri, Belanda membuat kongsi dagang sendiri. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi mereka di satu wilayah. Kalau di kasus ini berarti posisinya adalah di wilayah Nusantara. Perusahaan dagang di Asia atau kongsi dagang yang ada di Asia. Ada 3 kongsi dagang besar yang ada di Asia. Di antaranya yang pertama The British East India Company di Kalkuta yang berdiri pada 1600. Jadi ini adalah kongsi dagang yang asalnya dari Inggris, British. Nah, kemudian yang kedua ada VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Ini berdiri tahun 1602 yang berada di wilayah Indonesia, dan yang terakhir ada Frank East India Company atau kongsi dagang yang asalnya dari Prancis. Ketiga kongsi dagang inilah yang menguasai wilayah sekitar India sampai ke wilayah Indonesia dan terakhir dari wilayah Indochina. Pendirian VOC. Nah, jadi mengapa VOC mendirikan satu kongsi dagang? Karena VOC mengalami beberapa kesulitan, terutama ketika mereka diharuskan untuk melakukan perlawanan dengan negara-negara dengan bangsa-bangsa lain, katakanlah seperti Spanyol, kemudian Inggris, Portugis, Prancis. Mereka harus menyatukan pedagang-pedagang untuk nantinya mereka bisa melakukan monopoli perdagangan. Nah, VOC sendiri atau Verenigde Oost-Indische Company sendiri dibangun pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuannya diantaranya yang pertama ada menghindarkan persaingan dagang antar pedagang dari Belanda. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang dari Belanda. Pedagang tersebut kalau sampai satu bangsa melakukan persaingan, nah itu kan tidak etis, makanya harus dibuatlah satu organisasi untuk menaungi para pedagang-pedagang ini agar tidak saling bersaingan antar satu bangsa. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Jadi ada beberapa bangsa di Indonesia yang melakukan perdagangan, bukan hanya dari pedagang Eropa, tapi ada juga pedagang dari wilayah Asia. Katakanlah seperti India, kemudian ada Arab, kemudian ada Cina. Untuk memperkuat posisi pedagang Belanda, maka dibentuklah yang namanya VOC. Tujuan yang ketiga adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah dibahas seperti Portugis dan Spanyol, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka juga melakukan monopoli perdagangan. Seperti Portugis datang ke wilayah Ternate Tidore, di wilayah sekitar Maluku, mereka melakukan monopoli perdagangan dan mereka mengeruk sangat banyak keuntungan dari rempah-rempah. Di sini VOC menginginkan hal tersebut dengan cara membentuk satu kongsi dagang yang bernamakan VOC. Dan yang terakhir,
membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi pendudukan Spanyol di Eropa. Pada periode sekitar 1500-1600 di wilayah Belanda di Eropa sana itu terjadi perang melawan Spanyol. Nah, hal tersebut kemudian berimbas pada wilayah VOC yang ada di Nusantara. VOC sebagai penyumbang dana terbesar dari Belanda itu diminta untuk membantu pemerintahan Belanda. Nah, itu adalah tujuan terakhir dari pendirian VOC. Untuk memuluskan jalan Belanda, bangsa Belanda dengan wadah VOC tadi untuk menguasai wilayah Indonesia, maka mereka membutuhkan akses berupa hak-hak tertentu, hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Nah, di sini kita bisa lihat di judulnya ada hak oktroy. Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC untuk beberapa hal. Di antaranya menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Jadi VOC pada masa itu diberikan hak untuk mendirikan pemerintahan yang sah, dan itu diberikan kekuasaannya dilimpahkan kepada VOC dari pemerintah Belanda yang ada di Eropa. Nah, jadi seperti perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda yang ada di Eropa dan pemerintah Belanda yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan monopoli perdagangan. Belanda dalam hal ini di Indonesia adalah VOC itu dilegalkan melakukan monopoli perdagangan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, VOC diberikan hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Pada masa itu sudah berdiri beberapa kerajaan. Katakanlah di Jawa kerajaan yang terbesar ada Demak. Kemudian di wilayah Maluku ada Ternate Tidore. Kemudian di Kalimantan ada Banjar. Kemudian di sekitar Sumatera, di sana ada kerajaan Samudra Pasai. Kemudian di Bali, di Sulawesi semuanya ada pemerintahan sendiri. Masing-masing kerajaan tersebut memiliki mata uang. Dan kemudian Belanda atas nama VOC juga mencetak satu mata uang dan diedarkan. Nah, kemudian yang keempat ada mengadakan perjanjian. Syarat mengadakan perjanjian adalah memiliki pemerintahan sendiri, baik itu pemerintahan katakanlah seperti kolonial atau pemerintahan berupa kerajaan. Nah, itu diperbolehkan membuat perjanjian. Maka dari itu dengan hak oktroy ini VOC diuntungkan karena dia mendapatkan satu hak untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan. Kemudian yang kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Nanti kita akan bahas mengenai seperti land rent dan lain-lain. Kemudian hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda yang ada di Eropa untuk kongsi dagangnya yang ada di wilayah Indonesia. Terkait dengan pembahasan ini, berarti kongsi dagang yang disebut adalah VOC. Hak oktroy sendiri memiliki beberapa hak istimewa, di antaranya yang pertama, menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia. VOC dianggap sebagai pemerintahan yang sah, kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda yang ada di Eropa. Dan pemerintahan ini disahkan oleh pemerintah sendiri. Kedua, melakukan monopoli perdagangan. Belanda memberikan kewenangan kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan, sama seperti yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Kemudian yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Kemudian yang keempat ada mengadakan perjanjian. Yang kelima menjalankan kekuasaan kehakiman seperti Landrat. Kemudian yang keenam memungut pajak. Yang ketujuh memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
Jadi intinya hak oktroy ini adalah hak yang diberikan oleh satu bangsa kepada kongsi dagangnya. Kalau kalian lihat di poin-poin hak oktroy ini mirip seperti satu negara tersendiri, bukan lagi kongsi dagang tapi lebih mirip ke satu negara tersendiri di satu tempat. Nah, hal tersebut bisa Pak Ardi sebutkan karena di sini dia memiliki penyelenggaraan pemerintahan sendiri, kemudian dia memiliki angkatan perang sendiri dan memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang. Ini adalah hak yang dimiliki oleh satu bangsa atau satu kerajaan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Jadi ada beberapa kebijakan VOC di saat mereka melakukan penjajahan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan mereka di wilayah Indonesia, atau dalam artian mereka ingin mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada kontingenten. Nah, apa itu kontingenten? Kontingenten adalah sebuah kewajiban yang diterapkan oleh VOC bagi rakyat pribumi untuk menyerahkan hasil bumi mereka yang dihitung sebagai pajak sewa tanah. Di sini ada satu hal yang bisa kita tarik, bahwa pada masa itu sudah dikenal yang namanya pajak sewa tanah. Orang-orang yang memiliki tanah itu diwajibkan untuk membayar pajak. Kalau di zaman sekarang, pajak tanah itu dibayar menggunakan uang, tapi di zaman tersebut pajak tanah dibayar dengan hasil bumi. Hasil bumi seperti apa? Nah, kalau kita sebagai petani ya kita memberikan hasil tani kita. Kalau kita sebagai pedagang, kita memberikan sebagian hasil dagangan kita. Kalau kita sebagai pelaut ya hasil dari laut apa saja kita berikan kepada pihak VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Itu. Kemudian Verplichte Referenti. Verplichte Referenti itu apa? Verplichte Referenti adalah kewajiban bagi rakyat pribumi untuk menyerahkan atau menjual hasil bumi hanya pada pihak VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi rakyat pribumi dia itu memiliki berbagai hasil bumi. Katakanlah dia sebagai petani tebu, kemudian ada petani padi, kemudian ada dia itu memiliki perkebunan. Maka hasil dari pekerjaan mereka, katakanlah seperti petani, itu harus dijual ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak VOC. Nah, menurut Pak Ardi, hal ini tidak fair karena mereka harus menjualnya ke satu pedagang saja dan tidak ada pilihan yang lain. Nah, hal tersebut adalah paksaan dari pihak Belanda. Kemudian yang kedua, menyingkirkan pedagang lain baik dari pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina dari aktivitas perdagangan rempah-rempah. Di sini adalah satu hal mengenai kecurangan Belanda, bahwa mereka menyingkirkan pedagang-pedagang lain di Indonesia sehingga mereka menjadi satu-satunya pedagang yang menguasai wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga ini dinamakan ekstirpasi. Ekstirpasi itu apa? Ekstirpasi adalah melakukan penstabilan tanaman rempah-rempah berupa pembakaran tanaman-tanaman rempah tadi yang fungsinya agar harganya itu tetap stabil. Katakanlah tanaman rempah-rempah itu sangat banyak, maka harga yang ada di pasaran karena rempah-rempahnya itu sangat banyak, harganya akan turun. Itu hukum ekonomi. Ketika banyak barang yang ada di pasar, maka harga akan turun. Ketika barang semakin langka, maka harga barang akan semakin naik. Nah, itu juga terjadi di masa VOC. Jadi ketika rempah-rempah banyak sekali berada di perdagangan, maka harganya akan turun. Ketika rempah-rempah menjadi langka, maka harganya akan naik.
Hal tersebut kemudian membuat VOC mencari satu cara, yaitu dengan cara ekstirpasi. Ekstirpasi yaitu melakukan pembakaran tanaman rempah-rempah, melakukan penebangan rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga dari rempah-rempah. Kemudian yang keempat, mewajibkan setiap kerajaan melakukan perjanjian dalam rangka penyerahan upeti tahunan kepada VOC. Di sini kerajaan-kerajaan di Indonesia itu diwajibkan melakukan perjanjian, melakukan hubungan bilateral. Hubungan bilateral itu hubungan di antara dua negara atau dua kerajaan dengan VOC. Tujuannya untuk apa? Untuk penyerahan upeti. Di perdagangan wilayah Indonesia pada masa itu dikuasai oleh VOC. Maka ketika satu kerajaan tidak mau tunduk kepada VOC, VOC akan menghukum dengan cara menyerang kerajaan tersebut dan kemudian menyusupinya. Atau kalau kalian pernah dengar, itu namanya politik divide et impera. Kemudian yang terakhir, mewajibkan penanaman tanaman tertentu seperti kopi dan hasilnya dijual kepada VOC. Kebijakan ini, kebijakan penanaman tanaman tertentu di satu wilayah itu pernah terjadi di wilayah Priangan. Nah, nama lain dari kebijakan ini di Priangan adalah Prianger Stelsel atau Prianger Stelsel. Prianger itu dari kata Priangan, Stelsel adalah tanam paksa. Tanam paksa di wilayah Priangan. Nah, selanjutnya, Gubernur VOC. Selama masa penjajahan VOC dari tahun diawali 1602 itu telah memiliki beberapa gubernur. Di antaranya di sini kalian bisa lihat ada 4 gubernur VOC, yaitu di antaranya ada Peter Booth, kemudian ada Gerald Rains, kemudian ada Lawrence Real, kemudian yang terakhir ada Jan Pieterszoon Koen. Parti akan bahas gubernur-gubernur ini satu persatu. Kita bahas satu persatu gubernurnya. Di sini cuman Pak Ardi bahas 3 saja. Ini adalah gubernur yang paling terkenal dari VOC. Yang pertama ada Peter Booth. Peter Booth dia adalah gubernur pertama VOC yang menjabat dari tahun 1610 sampai 1614. Peter Booth dia adalah gubernur pertama sekaligus peletak dasar VOC. Peter Booth dia memiliki tugas utama yaitu memastikan VOC memonopoli perdagangan di Hindia Belanda serta menghalau pesaing lain. Nah, kenapa kok dinamakan Hindia Belanda? Jadi Hindia itu bukan berarti India yang ada di Asia Selatan. Indonesia pada masa itu dianggap sebagai satu wilayah yang sama dengan India, karena India disebut penghasil rempah-rempah. Hindia Belanda berarti wilayah Hindia yang dijajah oleh Belanda. Nah, di sini tugasnya adalah memastikan Peter Booth melakukan monopoli perdagangan. Kemudian Peter Booth pada masa itu dia menguasai wilayah VOC, menguasai wilayah Indonesia dan bermarkas di wilayah Ambon. Setelahnya di tahun 1610 Peter Booth mendirikan 2 markas lagi, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya di wilayah Banten dan Jayakarta. Jayakarta itu Jakarta yang sekarang. Itu atas izin dari Kesultanan Banten. Selanjutnya yang kedua ada Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen dia merupakan atau disingkat JP Koen, dia memiliki andil besar yaitu memindahkan markas VOC yang awalnya di Ambon tadi oleh Peter Booth ke Jayakarta. Kemudian setelah dia sampai ke Jayakarta digantilah namanya menjadi Batavia. Nah, pada tahun tersebut, Jan Pieterszoon Koen menerapkan beberapa politik perdagangan, diantaranya seperti mengusir orang Inggris di Pulau Rune, kemudian
mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, dan yang terakhir kebijakan ekstirpasi atau kebijakan membumi hanguskan tanaman-tanaman yang berlebihan, tanaman rempah-rempah yang berlebihan. Yang terakhir, ini terakhir dari penjelasan dari VOC. VOC sebagai satu kongsi dagang terbesar, mungkin Pak Adi bisa jelaskan kongsi dagang terbesar di dunia, dia memiliki akhir yang tragis. Kenapa Pak Adi bisa bilang seperti itu? Karena di akhir keruntuhan dari VOC banyak terjadi korupsi, kemudian ya katakanlah seperti KKN, seperti itulah. Di tubuh VOC itu digerogoti oleh tikus-tikus dari negaranya sendiri. Makanya pemasukan yang sangat besar dari Nusantara, dari wilayah kita sampai ke VOC itu semuanya diambil alih oleh individu-individu orang Belanda sendiri. Berakhirnya kekuasaan VOC itu terjadi di tahun 1799. Ada dua faktor yang mendasari berakhirnya kekuasaan VOC. Di antaranya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu berdirinya Republik Batak, yang merupakan negara bawahan atau vasal dari Perancis. Di Eropa sana ternyata Belanda kalah oleh Perancis, sehingga pemerintahan yang ada di Belanda itu dikuasai oleh Perancis atau dijajah oleh Perancis. Kemudian dinamakanlah pemerintahan di sana bernama Republik Batak. Itu selama kurang lebih 10 tahun, dari 1795 sampai 1805. Karena terjadi penjajahan yang ada di Belanda yang ada di Eropa, maka hal tersebut juga berimbas ke wilayah Indonesia. Setelahnya nanti Indonesia juga dijajah oleh pihak Perancis pula. Nah, itu akan Pak Adi jelaskan di video selanjutnya. Yang kalau ada faktor eksternal, berarti ada faktor internal. Faktor internal atau dari dalam kongsi dagang VOC sendiri. Alasan yang pertama adalah korupsi. Korupsi menjadi satu faktor penting runtuhnya VOC. Kemudian yang kedua, pegawai VOC melakukan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan sendiri-sendiri. Jadi intinya individu-individu yang ada di VOC itu tidak mementingkan kongsi dagangnya, tapi sudah murni ingin mengkayakan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya perdagangan gelap, kemudian tingginya biaya perang. Pada saat itu perang melawan orang-orang pemberontak dari Indonesia. Kemudian persaingan dagang dengan EIC, seperti yang tadi Pak Adi jelaskan, ada kongsi dagang dari Inggris. Kemudian pemasukan kecil karena banyak dikorupsi dan kemudian menumpuknya hutang oleh pihak VOC. Nah, jadi itu adalah akhir dari kekuasaan VOC. Pak dikira materinya cukup sampai sini. Ini udah sampai 23 menit, waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan satu materi VOC saja. Nanti kalau belum jelas bisa kalian tanyakan di Google Classroom atau langsung WA saja ke Pak Ardi. Itu. Cukup sekian penjelasan tentang VOC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.